Halo, hai. Jumpa lagi kita dalam acara Special Talk. Masih bersama Ibu Prita Liliana, ibu dari Vian dan adiknya Dian. Adiknya Dian. Nah, itu Bu. Sekarang kan Vian umurnya 18 tahun. Betul. Dan passionnya itu saya lihat cukup stabil gitu. Istiqomah gitu. Terus timbul pertanyaan gitu sampai belepotan gitu. Timbul pertanyaan gitu. Dengan durasi yang panjang gitu, kadang kan ada kejenuhan gitu, kebosanan gitu. Dan itu baik dari orang tua, terus juga anak. Kan kadang timbul itu. Orang tua mungkin ada bosan gitu. Berang tahun tak usaha seperti ini ya semua ngomong gitu ada. Mungkin anak juga ada kebosanan. Nah, itu bagaimana cara mensiasati ketika kebosanan itu datang itu, Bu? Ini seandainya saya yang jadi Vian pun mungkin saya udah muntah ya. Tapi saya yang cukup salut dengan Vian. Vian itu semangatnya luar biasa loh. Jadi saya tuh Vian itu dari usia 1,5 tahun sampai berapa nih? 18 tahun. 18 tahun ya. Setiap hari dari Senin sampai Jumat itu isinya belajar les. Jadi Senin sampai Jumat selalu ada guru yang ke rumah. Dari usia 1,5 tahun sampai sekarang. Jadi tuh bayangkan itu. Bagaimana kita tidak muntah gitu. Cuman alhamdulillah Vian itu ya seperti itu, tetap bersemangat. Tapi namanya anak pasti ada tetap ada up and down tetap ya. Memang kita bagaimana berusaha supaya Vian tetap semangat ya. Kalau saya sebagai ibu ya nyenengin lah gitu. Hobinya apa ya? Jalan-jalan, lihat kereta dan all about trains gitu. Jadi tentang kereta, stasiun atau apa dan dimasakin yang enak. Jadi sebagai orang tua pasti saya juga jenuh lah. Tapi sebagai orang tua juga saya itu kebutuhan saya banyak ya. Tapi apapun tentang Vian kok yang delalah saya diparingi sama Allah gitu. Jadi itu juga penyemangat saya. Jadi saya nggak berharta banyak ya, tapi saya selalu bisa untuk Vian. Itu artinya itu mungkin pertanda Allah bahwa kamu tetap harus tetap semangat. Jadi Allah sudah memfasilitasi itu. Kenapa saya lalu nggak bersemangat? Nah, itu salah satu kalau dari sisi saya. Tapi dari sisi Vian, alhamdulillah Vian itu selalu diparingi semangat. Nah, dan juga karena Vian didampingi oleh guru-guru. Nah, dan pada kesempatan ini saya juga ingin berterima kasih kepada guru-guru yang selalu mendampingi Vian, Pak Gige, Pak Awet, dan guru-guru yang lain itu subhanallah itu Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah memberi balasan yang setimpal. Karena kalau saya sendiri sebagai orang tua untuk memfasilitasi seperti belepotan juga saya mendukung Vian dalam selalu on itu juga berat juga sih, nggak punya. Tetapi saya selalu karena saya didampingi dengan Pak Guru, nah itu salah satu yang sebagai penjaga semangat juga gitu. Dan saya jadi teringat cerita di sebelum tadi diajak jalan-jalan, terus saya ingat ini terkait dengan penerimaan tadi. Nah, karena Mama Vian sudah penerimaannya alhamdulillah sudah bagus sehingga nggak malu untuk ngajak Vian jalan-jalan. Jadi sementara ada orang yang lain gitu kadang malu ngajak anaknya itu jalan-jalan gitu. Jadi rasa malu itu udah hilang semenjak saya udah nggak punya malu, udah nggak punya bebal lah istilahnya. Tapi untuk hal yang positif kan itu luar biasa gitu. Jadi saya memang nggak punya rasa malu, tapi kalau demi anak nggak masalah lah gitu. Nah, itu untuk para orang tua yang lainnya juga dan bahkan untuk umum pun itu ketika kita melakukan hal baik nggak usah malu gitu loh. Jadi memang kita pastilah ya kita malu. Jadi karena anak kita punya kekurangan, tetapi apa yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menutup kekurangan itu dengan menguatkan kelebihannya. Kelebihannya untuk menutup kekurangan. Karena maaf ya, untuk autism gitu mungkin kita tidak bisa menghilangkan karakternya. Tapi dengan kepandaiannya, kelebihannya insya Allah itu bisa menutupi kekurangan
karakter Iya. yang tercermin dari fisiknya gitu. Dan itu saya jadi teringat Kak Nasir. Nggih. Kak Nasir, Muhammad Nasir itu Nggih. kepada anak-anak yang spesial itu, dan sebenarnya sesuatu yang berkaitan dengan anak spesial itu bisa diterapkan kepada umum. Betul, karena setiap orang itu kita berkebutuhan. Iya, sebenarnya Masing-masing kita kita semua itu semua berkebutuhan. khusus. Itu Betul. pasti. Cuma karena sudah menjadi umum jadi nggak khusus lagi gitu. Iya. Misalnya kita tuh berkebutuhan khusus, butuh apa? Butuh uang. Nah itu semua orang nggak butuh gitu loh. Nah itu saya ingat Kak Nasir bilang. Nggih, halo Kak Nasir. Kak Nasir. Nah jadi Kak Nasir itu yang saya ingat itu, lihatlah anak itu kelebihannya. Betul. Dan dilihat, dipupuk gitu. Misalnya dia akan berkembang sehingga kekurangannya itu akan tertutupi. Seperti itu. Seorang Mike Tyson dia nggak bisa nyuling, nggak ada yang marahin gitu. Karena dia jago tinju. Iya. Seorang Michael Jordan misalnya, dia nggak bisa mengenang ketupat, itu nggak ada yang marah juga. Betul. Karena dia jago basket gitu. Iya, betul. Dan kepada anak-anak termasuk juga dalam hal ini Vian, dia mempunyai talenta yang sangat luar biasa di bidang gambar. Iya. Jadi nggak masalah juga ketika Vian nggak bisa nyuling, itu juga nggak apa-apa gitu loh. Iya. Yang penting berfokus pada kekuatannya gitu. Nah itu sangat luar biasa sekali dan menginspirasi bagi saya, dan semoga bagi pemirsa juga bisa melihat sisi baiknya sehingga membawa kemanfaatan untuk semua. Jadi memang kalau prinsip saya apapun yang menurut membuat anak saya bahagia, akan saya lakukan untuk anak itu. Dan tugas kita hanya memfasilitasi sesuatu yang membuat anak bahagia. Insya Allah akan diberi kemudahan, diberi jalan. Amin. Dan saya ingat satu hal, saya ingat juga gitu, bahwa Vian itu rajin beribadah. Jadi kalau sudah waktunya masuk sholat itu sudah apa ya, istilah kayak ayo undang-undang sholat gitu. Ya, sangat luar biasa sekali. Jadi itu juga salah satu yang menyemangati saya. Mungkin buat sebagian besar orang tua harus bekerja keras untuk mendidik, melecut anaknya untuk sholat, untuk tepat waktu. Jangankan yang anak ya, mungkin orang tua nah itu tanpa saya memecut anak saya sudah melakukan seperti itu. Jadi menurut saya dimudahkan Allah di satu sisi itu, yang padahal itu untuk kehidupan masa depannya kan akhiratnya. Jadi kalau yang sifatnya fisik, saya harus nggak punya malu, saya harus cari uang, gini-gini, itu kecil dibanding nikmat spiritual yang diberikan untuk anak saya. Saya jadi keinget lagi-lagi di Al-Quran kayaknya. Ketika kita bersyukur itu akan ditambah. Insya Allah. Ketika mengeluh misalnya, gitu loh. Iya, tapi itu memang manusiawi ya, kita mengeluh manusiawi. Kalau nggak gitu, ini manusia apa bukan ya? Gitu. Betul. Seperti itu, sangat luar biasa sekali. Dari dari usia playgroup sampai sekarang Vian tetap semangat berkarya dalam bidang gambar gitu. Nah, itu nanti kita kan muter karena karya Vian memang luar biasa banyak sekali. Jadi yang di sini kan yang sudah dipilih. Jadi yang ada di galeri ini kebetulan saya mendokumentasikan karya Vian semenjak playgroup. Saya simpen sampai bertumpuk-tumpuk gitu. Nah, ini yang difigura sebagian sisa-sisa pameran. Vian beberapa kali ikut pameran gitu. Tapi yang saya simpan di galeri ini dari dia semasa dia playgroup, pada saat dia berkarya dengan sketsa, pada saat dia ada masa jenuh bersketsa juga kan, dia kelukisan. Lalu kelukisan kayaknya nggak gue banget deh, mungkin buat Vian itu memang bukan itu ya. Lalu kembali ke sketsa karena memang majornya Vian di sketsa. Lalu memang ini beberapa saat ini Vian belajar melukis dan digital drawing. Jadi untuk memperkaya khazanah menggambarnya Vian. Jadi memang kita coba semua dengan menggambar melalui lukisan, dengan digital drawing untuk happy. Jadi bagi saya kegiatan Vian menggambar itu yang pentingnya itu untuk happy-nya dia.
kalau ada kesempatan lalu ikut apa ya, pameran atau kompetisi-kompetisi, hayu hajar aja gitu. Semoga ada kesempatan lagi untuk berpameran, berkompetisi. Kalaupun menang ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena itu kan aja, senang-senang untuk happy-happynya Fian. Oke, nah ini di bagian akhir Mama Fian, mungkin ada pesan-pesan untuk para orang tua, mungkin untuk siapapun, monggo dipersilakan. Yang pasti sebagai orang tua, hal yang pertama kita lakukan bila kita diparingi anak yang berkelebihan khusus ya, saya tidak bilang berkebutuhan khusus, berkelebihan khusus, kita terima dengan sepenuh-penuhnya, berusaha. Saya juga belum sepenuhnya menerima, tapi saya selalu berusaha. Insya Allah nanti Allah akan memberi jalan kemudahan dalam hal apapun. Yang nggak bisa saya sebutkan, tetapi yang saya alami, alhamdulillah sampai sejauh ini Allah selalu memberi kemudahan, dan kita harus tetap semangat, tetap berharap, berdoa yang terbaik apapun itu. Betul. Itu tadi pesan dari Mama Fian dan dari saya, itu seperti yang kemarin-kemarin saya ungkapkan, semuanya lahir ke dunia itu berbahagia. Betul. Dan kita sebaiknya sih selalu berusaha untuk melihat dari sisi baik. Saya menjadi Tani dan ini Ibu Rita. Makasih. Sampai ketemu lagi di Bye-bye. Special Talk berikutnya.